akan melaksanakan praktikum formulasi sediaan farmasi dasar. Adapun tema untuk hari ini yaitu pembuatan sediaan emulsi minyak zaitun. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat emulsi minyak zaitun. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana bahan-bahan serbuk kita timbang, kemudian bahan-bahan bentuk cairan kita ukur berapa mili yang dibutuhkan. Bahan yang pertama yaitu minyak zaitun, kita butuhkan sebanyak 10%, kemudian kita butuhkan garam Arab sebanyak 15%, kita butuhkan siripus simplex sebanyak 20%, kemudian dibutuhkan propilen glikol sebanyak 10%, gliserin 5%, metil paraben 0,2%, kemudian BHT 0,02%, kemudian terakhir kita butuhkan juga essence sebagai pengaroma, dan pelarutnya adalah air atau aquades. Adapun alat yang kita butuhkan yang pertama adalah gelas ukur 100 ml untuk mengadd sediaan, kemudian kita butuhkan lumpang, kemudian ini stempernya, kita butuhkan sudip, kemudian kita butuhkan batang pengaduk, pipet tetes, dan sendok stainless. Pertama-tama kita masukkan minyak zaitun terlebih dahulu ke dalam lumpang. Kita masukkan minyak zaitunnya. Setelah itu kita masukkan bahan antioksidannya yaitu BHT. Kita masukkan BHT dan kita langsung lakukan pengadukan agar homogen. Selanjutnya kita masukkan garam Arab. Kita masukkan garam Arabnya. Perlahan-lahan kita masukkan sampai. Kemudian kita aduk. Kita aduk garam Arabnya, kita haluskan. Kemudian tambahkan aquades sedikit-sedikit dan lakukan pengadukan. Lakukan pengadukan konstan dengan kekuatan yang cukup agar tercampur merata antara minyak, emulgatornya yaitu garam Arab, dan air. Tambahkan lagi airnya. Terus lakukan pengadukan sampai terbentuk emulsi. Jangan berhenti, karena kalau misalnya kita berhenti mengaduknya, maka sistem emulsinya akan sulit terbentuk atau terbentuknya globulnya besar-besar. Jadi terus aduk sampai homogen, sampai merata antara fase minyak, air, dan emulgatornya. Setelah kita aduk, hasilnya seperti ini. Jadi zat aktifnya tadi minyak zaitun fungsinya untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian garam Arab berfungsi sebagai emulgator yang akan menstabilkan emulsi dengan cara mencegah penggabungan globul. BHT berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah oksidasi dari minyak zaitunnya. Kemudian kita tambahkan siripus simplex sambil diaduk. Kita tambahkan gliserin. Penambahan siripus simplex berfungsi sebagai pemanis. Kemudian kita tambahkan gliserin sebagai pemanis juga, bisa juga sebagai anti cap locking. Selanjutnya setelah kita aduk, kita tambahkan metil paraben. Metil paraben berfungsi sebagai pengawet.
Tetapi metilparabennya harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam propilen glikol. Diaduk. Setelah propilen glikolnya berhasil melarutkan semua metilparaben, kita masukkan ke dalam lumpang sambil terus diaduk. Propilen glikol selain berfungsi sebagai pelarut untuk metilparaben, propilen glikol juga berfungsi sebagai peningkat viskositas serta berfungsi sebagai anti caplocking. Bisa dilihat sediaannya sudah jadi. Terakhir kita tambahkan dulu pengaromanya, yaitu essence vanilla. Sambil terus diaduk. Setelah kita aduk dan homogen seperti ini, kita masukkan ke dalam gelas ukur untuk kita add-kan dengan air hingga volumenya 60 ml. Kita masukkan secara perlahan. Kalian dapat menggunakan sudip untuk membantu membersihkan sisa-sisa yang masih menempel di dalam lumpang. Perlahan-lahan masukkan. Bisa terlihat di gelas ukurnya volumenya belum mencapai 60 ml, jadi kita harus tambahkan dengan Aquades hingga volumenya 60 ml. Mari sama-sama kita tambahkan Aquades. Setelah kalian menambahkan Aquades, jangan lupa diaduk agar homogen, merata campurannya. Oke, sediaannya sudah jadi. Kita siapkan untuk masukkan ke dalam wadah. Wadah yang digunakan adalah botol berwarna gelap. Kita siapkan brosur, kemudian kotak. Kita masukkan secara perlahan. Oke, sediaannya sudah jadi. Kita tutup. Sediaan emulsi minyak zaitunnya sudah jadi, diberi nama Emolive. Kita membuat sediaan emulsi ini menggunakan metode gom kering, di mana minyaknya ditambahkan dengan emulgator gom Arab terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sudah selesai kita membuat sediaannya. Semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran mahasiswa farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.